Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini lagi masa pandemi harus cepat-cepat juga cari uang nih, Pak. Saat ini kita memang khusus membicarakan tentang keuangan aja, Pak. Siapa? Terutama pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat. Saat ini kan pandemi ya. Iya. Boleh dikatakan tergerus lah sektor pendapatan ini, gitu kan. Betul. Tapi kita ingin tahu sumber-sumber pendapatan daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu dari sektor apa aja? Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selamat siang. Sahabat Andalas ya? Kerabat Andalas ya. Terima kasih sudah diundang di Pak Rudi nih atas nama Badan Pendapatan Daerah. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, dibicara tentang pendapatan daerah, tentu pertama ada landasan hukum, Pak, yang membagi atau memberikan kewenangan pendapatan daerah itu kabupaten kota mana apa saja, provinsi apa saja, dan pemerintah pusat apa saja. Regulasi itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi. Tentang pajak dan retribusi. Kemudian undang-undang itu diturunkan ke dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2018. Nomor 4 tahun 2018. Kemudian di dalam regulasi itu jelas disampaikan bahwa yang menjadi pendapatan asli daerah provinsi itu ada lima bagian, 5 sektor. 5 sektor ya. Yang pertama itu pajak daerah. Pajak Kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua bea balik nama kendaraan motor. Biaya balik nama kendaraan motor. Kemudian yang ketiga pajak air permukaan. Yang keempat ada namanya pajak rokok, dan yang kelima pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi ada 5. Ada 5 ya. Kalau di kabupaten kota itu ada lagi. Kalau kita lihat reklame, hotel, restoran itu semua masuk area pajak pendapatan kabupaten kota. Berarti hotel dan restoran masuk ke kabupaten kota. Ya? Itu ada, kalau nggak salah ada 13 atau 14 item di situ. Jadi lebih banyak. Kalau itemnya lebih banyak di kabupaten kota. Yeah. Di kita cuma 5 di provinsi. Begitu. Nominalnya lebih banyak provinsi. Nominalnya lebih banyak. Itemnya dikit, nominalnya banyak. Ya, kalau kita lihat nominalnya dari tahun ke tahun memang kayak lebih besar. Itu dikatakan sebagai PAD, Pak? Ya, itu masuk dalam kategori PAD. Kategori PAD. Kalau untuk saat ini, ya, berapa target kita dan realisasinya seperti apa? Tahun 2021 sekarang. Saya bawa angka-angka nih, Pak, karena ini nggak apa-apa. Angka-angkanya agak banyak. Agak rumit juga kan? Kalau nanti kita salah sebut. Baik, kalau di tahun sekarang kita punya target pajak daerah itu 1,8 triliun. 1,8 triliun. Dan di perubahan ini karena ada penambahan anggaran menjadi 1,9 ya. Pajak itu. Dan itu sudah terrealisasi berapa persen? Sampai hari ini kalau tadi kita lihat realisasinya itu sudah hampir mencapai 68%, Pak. 68% hari ini. Sudah. Jika dibandingkan dengan tahun 2020? Tahun 2020 itu kalau khusus pajak kendaraan itu ada 1,8 juga. Kenaikannya tidak signifikan. Hanya dari 2020 ke 2021 itu hanya naik sekitar 12 miliar. Karena memang ini seperti yang kita bincangkan tadi, pandemi COVID itu memang memukul hampir semua sektor pendapatan. Masuk juga pajak kendaraan, masuk juga pajak daerah. Ya. Kalau 2000 kita tarik ke belakang 2019 itu ada 1,1874. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2020 masih ada penurunan malah ini. Penurunan sekitar 65 miliar. Ada penurunan karena COVID itu kan mulai di 2019 ketiga ya. Jadi memang sudah terpengaruh oleh itu juga. Ya. Dari 5 sektor tadi, Pak. Ya. Berapa banyak? Misalnya sektor pertama dari pajak kendaraan bermotor gitu kan. Komposisinya lah. Komposisi. Yang menjadi didominasi itu, yang mendominasi itu pajak kendaraan motor. Memang pajak. Itu kalau
persentasenya hampir 90% ada di sana, Pak. 90%? Iya, 90% di sana. Kalau tahun 2020 misalnya, dari 1,8 itu, oke, saya maaf ini, 1,8 itu ada sekitar 700-an udah di situ. 700-an? Ya, 700-an udah di situ. Kemudian sektor kedua itu memang BBNKB ya. Sektor yang berikutnya pajak rokok itu juga masih besar ya. Masih besar, dan yang terkecil itu memang pajak air permukaan. Air permukaan paling kecil karena pelabuhan lah ya, gitu ya. Pelabuhan. Nah, dia air yang kalau air permukaan ini memang agak unik ini. Jadi pemanfaatan air yang tergenang di muka bumi itu kita sebut dengan air permukaan. Air permukaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, maka itu dikenakan pajak air permukaan. Jadi kapal-kapal nelayan, kapal-kapal lebih, kargo. Yang lebih banyak itu yang dimanfaatkan dalam bentuk pembangkit listrik tenaga air. Oh, pembangkit listrik tenaga air. Misalnya kalau berarti untuk kapal-kapal enggak? Enggak masuk itu kan. Artinya air yang berasal dari bawah permukaan sampai ke permukaan dan itu digunakan gitu. Oh, misalnya untuk LTA ya. LTA meninjau, kemudian kalau dalam mobilin ya. Mobilin, kalau dalam skop kecil mungkin sebenarnya pemanfaatan oleh unit-unit usaha cuci mobil itu masuk juga. Itu masuk juga karena kan airnya menggunakan air PDAM ya, yang bukan air permukaan. Nah, itu juga sektor yang masuk. Meskipun kecil tapi tetap memberikan kontribusi ke pendapatan terhadap daerah ya. Ya. Dan itu terdata. Kita punya semua semua perusahaan yang memanfaatkan itu kita ada. Ada semua. Kalau untuk cukai pajak rokok tadi ya. Berapa besar? Pajak rokok itu ini perokok banyak di Sumatera. Benar itu salah satu. Jadi kita mau tidak mau harus mengakui juga bahwa rokok ini berikan kontribusi ya. Iya. Jadi pajak rokok ini pajak yang sebenarnya dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi kita dapat bagi hasilnya. Pemerintah pusat. Given aja berarti. Given, betul. Given. Jadi dari 5 itu sebenarnya ada 2 yang given, Pak Rudi. Satu pajak rokok, satu bahan bakar. Bahan bakar ya. Kalau yang sisa yang 3 ya tadi itu memang bisa kita yang controllable lah kalau kita ya. Kalau pajak rokok ada kinerja kita lah di situ. Ada kinerja kita di situ. Kalau pajak rokok memang given dan hitung-hitungan secara kasarnya itu kan 10% dari cukai rokok. Iya. Oleh pemerintah pusat dari sekian banyak pabrik rokok yang ada di Indonesia, kemudian pemerintah pusat menjual cukainya, maka 10%-nya diambil untuk pajak. Kemudian dari 10% itu nanti baru didistribusikan ke daerah-daerah. Jadi dari 10% itu untuk seluruh daerah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Banyak juga untuk pusat ya. Regulasinya sudah begitu, Pak. Jadi kita harus. Kalau kendaraan itu jumlahnya sekarang berapa, Pak? Kalau untuk kendaraan di Sumatera Barat, roda 2, roda 4 totalitas yang aktif dari database kita sekitar 1,69 ribu. 1,9 ribu. Jadi ya kalau kita bulatkan 1,7 ribu lah. 1,7 ribu. 1,7 juta sorry. 1,7 juta. Kalau ribu dikit, Pak. Dikit ya. Karena saya bayang kalau di Jawa Barat ini sudah 1,7 juta. 1,7 juta. Dan dari tahun ke tahun itu bertambah ya? Bertambah. Penambahannya ada dari penambahan kendaraan baru. Itu memang ada kenaikan setiap tahun. Tapi dari data yang kita dapatkan lagi-lagi progres penjumlahan kendaraan itu turun, Pak, karena masih COVID juga. Ya. Jadi kalau di tahun kemarin itu cuma pertumbuhannya sekitar 79.000 unit. 79.000 unit. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat tahun sebelumnya tahun 2019 111 penambahan. Wah. Jadi anjlok memang karena ya kita memprediksi 40% lah anjloknya itu kalau seperti itu. Betul. Kalau dari sekian banyak kendaraan itu, Pak, ada juga enggak yang misalnya berapa persen yang terrealisasi gitu kan? Yang pajaknya itu. Pajaknya. Jadi dari total, ini berarti menyangkut pertanyaan Rudi, mungkin ada kaitannya dengan tingkat kepatuhan ya. Tingkat kepatuhan. Jangan-jangan saya tidak patuh ini. Benar. Itu pertanyaan yang selalu muncul, Pak. Dimanapun kadang masyarakat datang, sebenarnya berapa patuh sih masyarakat kita bayar pajak kan gitu. Iya. Dari data yang kita dapat,
ada kisaran Pak. Jadi 60 sampai 65% baru kita yang patuh ternyata. Misalnya dari 1,7 juta itu baru 65%. 65% yang wah, berarti kalau dikejar itu bisa tambah banyak juga itu ya Pak. Pendapatan kita. Kalau untuk DAU DAK gimana Pak? DAU DAK kan memang dia sifatnya juga given ya. Given. Jadi pemerintah pusat dengan formula tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kalau DAU cenderung agak stabil ya. Jadi kenaikannya tidak banyak karena salah satu komponen DAU itu kan gaji pegawai. Gaji pegawai. Pertumbuhan pegawai, karena pertumbuhan pegawai itu kan tidak lebih dari 10% setiap tahun. Jadi cenderung lebih stabil. Tapi kalau untuk DAK ini pembangunan sangat tergantung kepada program pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya kan DAK itu kita diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas-tugas tertentu di dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus. Bisa macam-macam, bisa bidang pertanian, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Karena APBD cukup besar ya. Cukup ya, kita ada 6,7 sekian. Kan 400-an atau berapa, tapi saya nggak fix itu tadi. Nggak fix ya. Oke, kita kembali untuk PAD tadi Pak. Ya, apa kesulitan dalam merealisasikan PAD tadi dari 5 sektor tadi? Jadi dari 5 sektor itu seperti yang disampaikan cuma 3 yang kita controllable. Jadi kalau yang 2 kan sifatnya given ya dari pemerintah. Nah dari 3 itu dengan tingkat kepatuhan yang tadi sekitar angka 65%, kita kendala-kendala yang kan kalau dari yang 3 itu juga sebagian besar sebenarnya menyangkut ke kendaraan bermotor ya, pajak kendaraan motor. Nah, meningkatkan kepatuhan atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ini merupakan upaya yang harus kita lakukan secara terus menerus Pak ya. Terus menerus ya. Nah, jadi di sana mungkin ya kalau dikatakan kendala enggak juga Pak. Karena kita juga menyadari ini kan kondisi juga sekarang lagi susah-susahnya ya. Tapi upaya-upaya untuk meningkatkan itu terus kita lakukan. Salah satunya seperti apa itu? Salah satunya kita menyediakan berbagai titik-titik pembayaran pajak memudahkan lah ya. Yang memudahkan mendekati masyarakat ya. Jadi kita kejar bola. Di samping juga kita menyediakan akses ke pusat informasi kita oleh masyarakat sehingga mereka mengetahui ini mereka kapan harus bayar pajak dan berapa jumlah dan sebagainya. Itu karena kita yang terbayang oleh masyarakat kan ketika bayar pajak itu sulit gitu kan. Benar itu. Stigmanya gitu kan. Begitu. Apa betul seperti itu? Jadi oleh karena itu di pusat-pusat pembayaran pajak kita berupaya menciptakan kondisi yang nyaman mereka untuk membayar pajak, Pak. Nah, itu misalnya kalau kita sekarang datang ke Samsat Padang misalnya. Nah, di Samsat Padang itu begitu mereka masuk itu kita sudah sediakan suasana yang nggak nyaman lah mereka dulu. Kemudian sebelum mereka datang ke sana, mereka sebenarnya sudah bisa mengakses pusat-pusat pembayaran pajak itu. Artinya begini, mereka sudah bisa lihat sekarang. Kalau saya datang ke Samsat Padang itu antrian Samsat Padang berapa? Iya. Nah, mereka sudah bisa lihat di Android berapa antrian di Samsat Padang. Kalau misalnya agak banyak di sana antriannya dan membuat saya menunggu, mereka juga bisa lihat itu antrian di Samsat Mall misalnya itu berapa. Begitulah Pak. Mungkin kalau masih apa juga, mungkin Samsat payment point di drive-thru misalnya mereka bisa lihat ini antrian berapa. Drive-thru masih jalan? Masih Pak. Masih ya? Masih jalan. Jadi bisa diakses oleh masyarakat dan untuk mengetahuinya lihat aja ya? Iya. Lihat aja dan itu mudah lah. Mudah. Dan satu lagi yang sudah kita siapkan juga dari lama sebenarnya. Masyarakat sudah menerima sebenarnya informasi jatuh tempo pajak mereka dengan berapa besarannya 2 minggu sebelum jatuh tempo. Oh, 2 minggu sebelum. Sudah dapat. Itu melalui SMS Blast yang kita SMS Blast. Jadi sepanjang, cuman gini Pak, sepanjang nomor handphone mereka terdaftar di sistem kita. Iya, sepanjang ya. Gitu. Jadi ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Kalau enggak nanti kita mau kirim kemana itu nomor infonya kan nggak ada. Mana tahun dikirim aja gitu.
Kayak Telkomsel kan kirim aja kan. Gitu, no. Iya. Kita tentu kita ingin juga memastikan info yang kita sampaikan itu betul diterima oleh wajib pajak. Kalau seandainya begini Pak, ya. misalnya saya mendaftar urutannya ternyata udah urutan 100, berapa orang terlayani dalam satu hari? Rata-rata kalau di Samsat Padang itu sampai 900 sampai 1000 sehari Pak. Wajib pajak. Ya. Berapa loket itu? Kalau pembagiannya kan cuma 2 loket. Cuma 2 loket ya. Di loket pendaftaran dan loket pembayaran. Cuma itu. Berarti cuma di satu loket itu, misalnya loket 1, loket pembayaran itu ada beberapa kiosnya gitu. Jadi satu waktu yang sama itu bisa dilayani 6 kalau kan. 6 ya. 6. Berarti cukup cepat lah ya. Cukup cepat. Lambatnya mungkin karena antrian tadi ya? Antrian tadi yang membuat makanya sekarang kan kita lagi kembangkan ini Pak Rudi. Bagaimana masyarakat membayar pajak tidak harus lagi datang ke Samsat. Oh ya, online aja ya? Ya, online itu semua sekarang sudah jalan lebih kurang 3 bulan dan itu yang terus kita pacu sehingga pakai aplikasi atau apa? Aplikasi. Nama aplikasinya Samsat Digital Nasional. Oh, Samsat Digital Nasional. Nah, itu saya sudah coba juga beberapa kantor coba beberapa rekan-rekan masyarakat sudah mencoba. Memang mekanisme pembayarannya itu tidak harus datang ke kantor Samsat dan tidak ada interaksi ke petugas sama sekali. Cukup di handphone, selesai di handphone dan kita menunggu di rumah nanti suratnya datang. Oh, kita tunggu aja ya? Karena ada kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Berarti lebih dimudahkan. Bagi kerabat yang ingin membayar pajaknya cukup unduh aplikasi Samsat Digital Nasional. Ya. Dan tidak perlu lagu lagi dan tidak perlu antri lagi. Termasuk ketika sudah kan ada perubahan plat misalnya. Oke. Jadi ini masih ada keterbatasan benar. Ya. Jadi Samsat Digital Nasional itu atau pembayaran pajak melalui gadget itu hanya untuk perpanjangan tahunan. Perpanjangan tahunan. Jadi kalau kita punya kendaraan bermotor, ke Samsatnya cukup 1 kali 5 tahun aja Pak. Oh, ke Samsat ketika mengganti plat, ketika ada pergantian STNK dan sebagainya. Kalau untuk pembayaran pajak tahunan bisa melalui. Berarti tidak perlu lagi pakai calo lah. Nggak perlu Pak. Nggak perlu. Jadi ya? memang banyak ini. Kalau memang lewat. Karena orang nggak mau ribet kan, akhirnya pakai calo nanti disalahin lagi. Samsatnya yang disalahin kan. Padahal mereka betul yang nggak mau ribet kan. Ya, mungkin habis waktu 1 hari atau gimana gitu. Iya, itu juga satu fenomena yang terjadi kalau kita melalui konvensional. Tapi sudah ada alternatif dan itu lancar ya? Lancar. Jadi itu sudah diketahui juga berapa kita kena denda, berapa tahun kita tidak bayar gitu. Iya. Dapat itu diketahui. Jadi itu sebenarnya signal itu digagas oleh Kakor Lantas Polri dan di launchingnya sudah 3 bulan Pak. 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Bulan Juni kalau nggak salah. Dan kita bersyukur bahwa Sumatera Barat itu masuk dalam signal itu dari seluruh provinsi, hanya 15 provinsi Pak yang masuk, yang sudah tergabung ke signal. Sudah tergabung ya. Dan kita masuk 1. Jadi memang nanti kalau dalam pelaksanaannya itu akan kelihatan di gadgetnya rincian berapa yang harus dibayar. Dan ada opsi di situ juga, opsi mau dikirim ke rumah atau kita jemput ke Samsat juga boleh, ada 2 opsi nanti. Nah, kalau kita kirim ke rumah nanti tentu ada penambahan biaya pengiriman oleh PT Pos Indonesia. Iya. Kalau untuk balik nama, ini kan menarik juga nih. Iya, betul. Nah, itu kan bisa jadi itu salah satu upaya dari Baki Uda atau yang Bapak yang bidangnya kan salah satunya harus balik nama kan. Iya. Kan banyak juga kendaraan yang berplat luar gitu kan. Iya. Nah, bagaimana caranya? Ini khusus untuk non BA ya. Non BA ya. Nah. Jadi kalau kan dia operasi di Sumbar kan, tapi bayar pajaknya di Jakarta misalnya kan. Iya. Itu memang banyak ditemukan kendaraan-kendaraan seperti itu Pak. Tapi dengan bekerja sama dengan mitra kepolisian, sebenarnya kendaraan-kendaraan yang demikian itu cuma diberi tenggang waktu 3 bulan untuk artinya mereka berada di luar wilayah mereka dengan berbagai alasan.
rentang waktunya ada itu, cuma 3 bulan kita kasih waktu gitu. Lebih dalam 3 bulan harusnya sudah ditindak untuk dilakukan pemindahan mutasi istilahnya ya. Sumatera Barat. Nah jadi itu proses penindakannya memang di lapangan itu Pak, melalui pengecekan langsung ke lapangan, dan kalau kita temukan ada kendaraan-kendaraan non BA tentu di registry dicatat dan disarankan untuk melakukan direkomendasikan untuk melakukan mutasi apabila memang ada rencana untuk lama di daerah. Biaya mutasinya berapa? Kalau biaya mutasi, biasanya mutasi itu kan seiring dengan BBN Pak. Biasanya pemiliknya juga berubah karena orang dari Jakarta dengan orang di sini misalnya. Nah biaya mutasi sebenarnya tidak ada biayanya. Yang BBN yang ada biayanya, dan itu menjadi salah satu pendapatan daerah kita. Jadi besarannya BBN itu 1% dari NJKB, dari nilai jual kendaraan motor. Nah kalau kendaraan kita misalnya harganya 100 juta, saya punya kendaraan 100 juta kemudian saya jual ke Pak Rudi, Pak Rudi harus balik nama, Pak Rudi akan dikenakan biaya BBN 1%, jadi 1 juta. 1 juta. Tapi itu biaya BBN-nya aja. Cuman biaya BBN ini kan biasa diikuti dengan penggantian plat Pak. Nah itu ada lagi, nanti itu tuh masuk PNBP pihak kepolisian. Penggantian plat, kemudian juga BPKB kan juga diganti karena namanya sudah tidak nama saya lagi. Nah itu ada lagi PNBP oleh Polri. Gitu. Jadi sebenarnya cukup mudah ya. Cukup mudah Pak. Datang dan selesaikan. Iya. Berapa menit itu? Iya. Paling 5 menit. Kalau tidak antrian ya. Kalau tidak antrian. Kalau BBN, kalau PKB malah sekarang ya seperti tadi kan bisa lewat online. Kalau BBN, KB memang nanti kan harus datang. Kemudian ada cek fisik kendaraan dan melengkapi kelengkapan administrasi lainnya. Oke. Bapak, untuk ada sektor yang lain tadi ya, rokok dan cukai, bahan bakar minyak tadi. Itu juga pendapatannya memang utuh diserahkan bulat, atau kita memang ada juga misalnya semacam upah pungut diambil juga di situ? Tidak? Oh enggak. Oh enggak. Ya. Jadi yang upah pungut yang sekarang diambil adalah tiga tadi. PKB, BPKB dan lain bukan. Kalau yang dua enggak dikenakan upah pungut karena memang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun berapa? Mungkin 3 tahun yang lalu. 2016 lah. Itu dinyatakan bahwa karena ini given kita tidak diberikan upah pungut. Iya. Biasanya berapa kalau untuk yang 3 itu Pak? Berapa persen? Upah pungut kan ada di regulasi tentang itu maksimal angka tertinggi 3%. 3%. Berarti tergantung pendapatan juga lah nanti. Iya, betul. 3%. Semakin tinggi pendapatannya, makin tinggi lah juga lah. Iya, nominalnya. Tapi rasionya tetap 3%. Rasionya. Dan itu tertinggi, Pak. Tertinggi ya? Iya, jadi kita tidak. Jadi ada juga yang 1% berarti. 1% bisa 2%. 1% atau 2% gitu ya. Oke Pak, kalau untuk tahun 2022, ini kan perubahan ekonomi kita kan diharapkan berubah ini. COVID diharapkan melandai dan terkendali. Berapa target kita di tahun 2022? Untuk PAD karena memang sebenarnya angkanya belum fix nih Pak. Belum fix ya, karena masih dalam pembahasan kan. Kita usulkan berapa? Kenaikannya saya pikir ranknya 6-7% Pak. 6-7%. Dari yang sekarang tidak terlalu banyak karena memang meskipun sekarang sudah melandai tapi kayaknya pemerintah tidak mau berspekulasi. Jangan-jangan nanti coklat lagi ya, merah hitam lagi ya. Jadi tidak besar kenaikannya. Dan sampai hari ini pembahasan itu masih terus berlanjut. Karena kan memang kita tahu tahapan pembahasan ini kan cukup panjang Pak, cukup alot nanti sampai panjang. Dan kalau tentang waktunya November 30 baru nanti akan dapat angka yang fix itu. Oke. Semoga apa yang Bapak akan terrealisasi. Amin. Terima kasih Pak, sama-sama. Dan terima kasih juga telah hadir di Andalas TV Pak. Baik, sama-sama. Senang berbincang dan informasinya semoga bermanfaat untuk para kerabat. Baik, terutama mereka yang ingin mengurus pajaknya. Benar-benar. Jadi jangan lupa ambil aplikasi Samsat Digital Nasional dan bayar pajak Anda sekarang. Oke Pak, terima kasih atas kehadirannya dan jangan bosan datang ke Andalas TV Pak. Siap, terima kasih Pak Rudi. Oke.
Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Bapak Ahmad Suendri, PLT Kabid Pajak Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Semoga yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa.